Ca, kamu kenapa kok kelihatannya pucat banget? Aku hari pertama haid nih kak. Perut aku kayak ditusuk-tusuk gitu rasanya. Jadi aku nahan sakitnya sambil megang perut nih. Waduh, apa jangan-jangan karena kita makan nasi goreng di kantin tadi? Gak lucu kak, aku emang kayak gini selalu setiap haid. Oh, ya sering gini ya. Sebelumnya kenapa nggak pernah cerita? Aku kirain ini normal, jadi aku tahan aja deh. Tapi bisa kurangin konsentrasi aku kok lagi di kelas. Ca, kalau sering begini, kamu mungkin perlu mencoba beberapa cara untuk mengurangi nyeri. Oh iya, maksudmu cara apa? Nah, ada beberapa cara sederhana untuk mengurangi nyeri head. Apa aja emang cara-caranya? Halo teman-teman, selamat datang di channel Arioke. Kali ini aku mau bahas satu topik menarik tapi sering banget diabaikan, yaitu tentang nyeri menstruasi dan juga siklus menstruasi. Nah, buat teman-teman yang mungkin bertanya, kok bisa ya sakit banget pas dapet? Atau teman-teman ingin tahu lebih banyak nih tentang tubuh kita selama siklus menstruasi? Kalian ada di tempat yang tepat. Yuk kita simak video ini sampai habis karena aku bakal kasih tips dan juga penjelasan yang mudah dipahami. Nah, nyeri menstruasi atau bisa disebut dengan dysmenorrhea adalah rasa nyeri atau kram yang terjadi pada perut bagian bawah yang rasanya sangat menyakitkan. Rasa nyeri ini dapat terjadi sesaat sebelum dan saat menstruasi. Sebenarnya, proses ini adalah bagian normal dalam proses menstruasi yang terjadi pada wanita. Dan umumnya, rasa sakitnya mulai terasa ketika perdarahan dimulai dan terus berlanjut sampai 32-48 jam. Sebagian besar wanita sudah pernah mengalami dysmenorrhea dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Nah, penyebab dysmenorrhea bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor hormon. Saat menjelang haid, hormon progesteron yang menenangkan rahim kita mulai berkurang. Sementara itu, hormon estrogen yang merangsang kontraksi rahim malah meningkat. Ditambah lagi produksi prostaglandin yang bikin kontraksi rahim makin kuat. Jadinya kita ngerasain nyeri haid yang cukup hebat. Nah, faktor selanjutnya adalah kelainan fisik. Nah, misalnya rahim kita mungkin dalam posisi yang tidak normal, ukurannya terlalu kecil, atau ada pertumbuhan jaringan yang tidak normal. Selain itu, saluran di leher rahim atau disebut serviks bisa saja tersumbat, sehingga darah haid sulit keluar. Kondisi-kondisi ini bisa membuat kita merasa nyeri yang lebih hebat saat haid. Kemudian ada faktor psikologis. Stres, kegelisahan, atau perasaan bersalah bisa membuat kita lebih sensitif terhadap rasa sakit. Selain itu, masalah seperti takut hamil atau masalah dalam hubungan juga bisa memicu nyeri haid. Nah, dysmenorrhea ini juga punya tingkat keparahannya loh. Yang pertama, tingkat ringan. Dysmenorrhea ringan ini adalah nyeri haid yang tidak menyebabkan terganggunya aktivitas sehari-hari, kemampuan bekerja, dan tidak terdapat keluhan sistemik seperti nyeri pada bagian punggung dan paha, mual, muntah, sakit kepala, pusing, gemetar, gelisah, berkeringat, sinkop, perut kembung, takikardia, frekuensi BAB meningkat, dan nyeri payudara. Selain itu, pada dysmenorrhea ringan biasanya juga tidak diperlukan obat-obatan. Kemudian untuk tingkat sedang, dysmenorrhea sedang adalah nyeri haid yang menyebabkan hambatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, pekerjaan, dan disertai dengan beberapa keluhan sistemik. Serta pada tingkat dysmenorrhea sedang, diperlukan obat-obatan untuk mengatasi rasa nyerinya. Nah, yang terakhir adalah tingkat berat. Dysmenorrhea berat adalah nyeri haid yang menyebabkan aktivitas sehari-hari menjadi sangat terganggu, sehingga diperlukan waktu untuk beristirahat. Dysmenorrhea berat ini juga sangat mengganggu pekerjaan. Selain itu, pada dysmenorrhea dengan tingkat berat ini terdapat gejala sistemik yang sangat jelas seperti sakit kepala, muntah, diare, dan lain sebagainya. Untuk penata laksanaannya diperlukan obat-obatan yang lebih kuat. Nah, lalu bagaimana penanganan dysmenorrhea? Yang pertama dengan obat-obatan, seperti obat antiinflamasi non-steroid, seperti ibuprofen atau naproxen. Kemudian bisa menggunakan kontrasepsi hormonal untuk mengatur siklus menstruasi. Untuk penanganan non-farmakologinya, teman-teman bisa kompres air hangat, olahraga teratur, yoga atau teknik relaksasi, dan massage. Teman-teman juga bisa melakukan istirahat atau tidur, posisi knee chest, teknik distraksi, dan menggunakan aromaterapi.
Nah, pencegahan dismenorea itu seperti apa? Yang pertama, teman-teman menghindari stres, menjaga pola makan yang teratur dengan pemenuhan gizi yang memadai, menghindari makanan yang asam dan pedas ketika menjelang menstruasi, pastikan istirahat atau tidur yang cukup yang standarnya 6-8 jam per hari. Nah, kemudian teman-teman harus menjaga kondisi tubuh agar tidak kelelahan dan tidak berlebihan menggunakan energi. Dan yang terakhir, olahraga ringan dengan teratur 3-5 kali dalam seminggu. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan siklus menstruasi. Nah, siklus menstruasi ini adalah serangkaian perubahan fisiologis yang terjadi di dalam tubuh perempuan setiap bulan sebagai bagian dari sistem reproduksi. Durasi normal yaitu 21-35 hari, atau rata-ratanya 28 hari. Nah, untuk durasi menstruasinya biasanya mencapai 2-7 hari. Nah, teman-teman harus bisa membedakan ya menstruasi yang normal versus tidak normal. Ciri menstruasi normal, siklus teraturnya setiap 21-35 hari. Durasi menstruasinya 2-7 hari, perdarahannya sekitar 30-80 ml per siklus, dan nyerinya itu ringan hingga sedang. Nah, ciri menstruasi yang tidak normal, siklusnya terlalu pendek, yaitu kurang dari 21 hari, atau terlalu lama, lebih dari 35 hari. Kemudian tidak menstruasi selama lebih dari 3 bulan tanpa kehamilan. Nah, biasanya perdarahan sangat banyak, seperti mengganti pembalut setiap 1-2 jam. Nah, kemudian menstruasi disertai nyeri parah hingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Kemudian ciri yang terakhir yaitu pendarahannya di luar siklus menstruasi. Nah, kira-kira apa ya yang menyebabkan siklus menstruasi kita tidak normal? Yang pertama karena ketidakseimbangan hormon, kemudian juga dipengaruhi oleh gaya hidup seperti stres, obesitas, olahraga berlebihan, perubahan berat badan. Kemudian bisa juga karena kondisi medis seperti sindrom ovarium polikistik atau PCOS, endometriosis, atau gangguan tiroid. Nah, aku punya tips nih untuk mencegah siklus haid tidak normal. Yang pertama, teman-teman harus menjaga kebersihan. Kemudian, teman-teman juga harus menjaga pola hidup tetap sehat, olahraga teratur, manajemen stres, dan konsumsi suplemen. Nah, kira-kira kapan harus konsultasi ke dokter ya? Yang pertama, ketika siklus menstruasi tidak teratur dalam jangka panjang. Kemudian ketika nyeri menstruasinya yang sangat parah. Kemudian perdarahan yang sangat banyak atau berkepanjangan, lebih dari 7 hari. Dan yang terakhir, tidak menstruasi selama lebih dari 3 bulan tanpa kehamilan. Wah, ternyata banyak juga ya cara penanganan nyeri haid. Aku baru tahu. Bisa nih aku coba. Tapi kalau nyeri haidnya udah terlalu berat, apa cukup cara-cara itu aja? Kalau memang nyerinya terlalu parah dan sering, coba kamu konsultasi ke dokter. Mungkin ada beberapa penanganan yang harus dilakukan. Oh gitu. Makasih ya Kak informasinya. Aku jadi tahu. Nanti kalau haidku kambuh lagi, aku bisa coba solusi dari itu. Sama-sama aja. Nah, terima kasih ya teman-teman sudah menonton sampai akhir. Nah, semoga video tentang nyeri menstruasi dan siklus menstruasi tadi membantu teman-teman semua. Ingat, menjaga kesehatan tubuh kita itu penting banget. Jadi, jangan ragu untuk belajar lebih banyak dan jaga kesehatan kalian ya. Nah, kalau misalkan masih ada pertanyaan atau ada topik yang ingin dibahas, klik aja di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini supaya teman-teman gak ketinggalan video edukasi lainnya. Terima kasih.